perjalanan panjang Kompas Sport Pagi selama hampir 12 tahun. Kota-kota besar di Malaysia tiba-tiba jadi sepi. Apanya yang sepi, Bang? Kawan, kondisi dunia kerja kian menantang. Angkatan kerja terus bertambah, tapi lowongan kerja terbatas. Satu kampung buat wadidau ni. Sampai ada yang ditangkap kerana dituduh mempromosikan judi online. Kan sudah kena karma. Banyak netizen yang mengatakan jangan menyebarkan berita hoax, mengatakan Malaysia sangat krisis beras dan butuh bantuan daripada Indonesia. Faktanya yang menyebarkan sekarang sudah bengkrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di video yang Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sudah di tag di TikTok Mas Farhan, disuruh reaction kepada Mas Farhan. Gimana tanggapannya Mas Farhan tentang PHK massal yang ada di Indonesia, bukan hanya di bidang kilang-kilang, melainkan di TV internasional yang selalu ngebahas Malaysia tentang hoax yang mengatakan beras di Malaysia habis, katanya butuh bantuan kepada Indonesia. Tanpa Indonesia, Malaysia akan ketar-ketir macam itu para sahabat. Tetapi faktanya karma ataupun kafarot macam itu mesti akan berlaku para sahabat. Siapa yang bercakap tanpa sebenar kebetulan itu sekarang sudah terkena dampaknya dan sudah kena diberhentikan pula para sahabat. Itu bukan hanya setakat 1-2 orang, bahkan di siaran di televisyen itu banyak orang yang diberhentikan, yang kena PHK karena perusahaannya bengkak katanya, banyak utang katanya para sahabat. Dan juga Mas Farhan baca suatu kolom komentar seorang netizen yang mengatakan di TV internasional di Indonesia itu hanya boleh dibayar juga, hanya siaran tertentu yang boleh disiarkan di televisyen untuk diberita macam itu para sahabat. Karena kalau mereka ada duit, video ini jangan diviralkan, katanya boleh juga para sahabat. Tapi faktanya sekarang sudah media entertainment banyak di TikTok boleh diakses, dan juga di YouTube, di Facebook, semuanya berita-berita yang ada hari ini, berita-berita real boleh diakses ke media sosial tanpa harus lewat jalur televisi internasional para sahabat. Apa mau dibahas di TV internasional kalau membawa fakta yang hoax macam itu para sahabat? Buktinya Malaysia katanya ketar-ketir membutuhkan pasukan pangan beras daripada Indonesia macam itu para sahabat. Faktanya di balik layar orang di perbatasan mereka mencolong, mencuri suatu beras subsidi dan juga gula, dan mereka diselundupkan pergi ke sana para sahabat. Kan aneh kan, di media sosial di sana katanya Malaysia butuh bantuan, tapi di balik layar di TV ada juga yang ngeliput malah mencolong barang hak subsidi di Malaysia ditangkap ke perbatasan sana para sahabat. Dan para sahabat kan penasaran seperti apa videonya. Agar tidak salah paham, kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh.
percaya badai takkan lama karena selalu ada pelangi di ujung gelap yang kan menyapa. Untuk teman-teman yang juga sedang jatuh karena badai PHK, ingat, bangkit adalah sebuah pilihan. Jangan merasa sendiri. Mari kita bangkit bersama-sama karena hidup masih belum usai. Kawan, kondisi dunia kerja kian menantang. Angkatan kerja terus bertambah, tapi lowongan kerja terbatas. Situasi ini juga semakin rumit akibat PHK di mana-mana. Bahkan, melalui cuitan X, ada diploma hingga sarjana yang nggak dapat pekerjaan sesuai gelarnya. Mereka rela banting setir menjadi sopir hingga asisten rumah tangga atau ART untuk menghidupi keluarganya. Menurut data BPS pada Agustus 2024, ada sekitar 144,64 ribu penduduk yang bekerja dan 7,47 juta penduduk yang menganggur. Sementara itu, situasi perekonomian yang sulit ini juga didukung dengan badai PHK yang terjadi di sejumlah perusahaan. PT Sritex misalnya, yang telah mem-PHK lebih dari 10.000 pegawai setelah resmi ditutup pada Maret 2025. Kemudian, pabrik Sanken yang akan berhenti beroperasi pada Juni 2025. Akibatnya, pabrik ini akan mem-PHK 459 pekerja. Lalu ada juga Yamaha. PT Yamaha Music Product Asia akan menutup pabriknya akhir Maret 2025. Ada 400 orang terpaksa dirumahkan. Selain itu, PT Yamaha Indonesia juga akan berhenti beroperasi pada Desember 2025. Keputusan ini merumahkan sekitar 700 karyawan. Menurut data dari Kemnaker, lonjakan PHK terbesar terjadi di Jakarta, yaitu ada sekitar 24.686 orang. Jawa Barat, 11.088 orang, Banten 5.171 orang, dan Jawa Timur, 4.596 orang. Dari kondisi ekonomi yang sulit ini, apakah kamu juga terdampak, kawan? Satu kampung buat wadidau ni. Sampai ada yang ditangkap kerana dituduh mempromosikan judi online. Kebanyakan dari diorang ni adalah petani. Tapi nak menjadi petani di Indonesia bukan perkara yang mudah. Terlalu banyak rasuah. Salah satu masalah petani ialah ketiadaan baja di pasaran. Kerajaan Indonesia menyediakan 9.5 juta tan baja subsidi setahun. Tapi banyak yang tak sampai sebab ada orang yang bertanggungjawab jual harga yang tinggi kepada petani. Harga baja subsidi yang sepatutnya 60 sen per kilogram dijual dengan harga RM1.30 1 kilo. Lebih gila lagi, baja yang ada di pasaran didapati adalah baja palsu. Baja yang sepatutnya 15% kandungan NPK, apabila diperiksa di makmal, kandungan NPK adalah 0%. Ada 4 syarikat yang terlibat dan menyebabkan kerugian RM876 juta. Bila dah nak dekat menuai, hasil tani pula sangat rendah disebabkan lambakan import. Ada pegawai kementerian yang dapat komisen RM2.7 juta sekali import. Ada kes import jagung yang nilai import 1.6 bilion sekali import. Ada kes import susu sehingga ada penternak membuang susu ke dalam sungai. Kalau dari dulu tak ada rasuah, agak-agak wadidau ni ada tak sekarang? Media-media besar seperti Kompas TV melakukan PHK sebanyak 150 orang, TV One 75 orang, bahkan CNN 200 orang pegawainya juga di PHK, dan banyak media-media lainnya. Di sektor manufaktur seperti tekstil dan elektronik, sebanyak 50 perusahaan melakukan PHK karyawan terhitung sejak Januari 2025 hingga Februari 2025. Bahkan, di sektor makanan minuman, restoran cepat saji KFC Indonesia telah melakukan PHK sejak tahun 2024 Februari hingga Februari 2025. Sebanyak 2.000 orang di PHK. Ini adalah tantangan nyata generasi muda, bukan sekedar narasi bonus demografi semata. Di tengah gagahnya pidato kepala negara dalam hari perayaan buruh pada tanggal 1 Mei 2025, kehidupan kelas pekerja, banyaknya mahasiswa setelah sarjana, dan juga jutaan anak-anak muda menantikan kebijakan nyata untuk bisa selamat dari garis miskin yang semakin ada di depan mata. Ribuan kilometer jalan tol, jalan aspal yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya belum cukup untuk memastikan ijazah asli S1 atau bahkan S2 bisa benar-benar membuat kita sejahtera di Indonesia. Terasa inilah akhir perjalanan panjang Kompas Pagi selama hampir 12 tahun. Kami hadir menemani Anda dengan berbagai macam berita olahraga baik dari dalam maupun luar negeri, serta kabar inspiratif dari atlet kebanggaan Indonesia dan dunia. Terima kasih atas setiap dukungan dan kritik dari pemirsa setia. Kami bangga pernah menjadi bagian dari rutinitas Anda.
Saya Gita Maharkasri dan seluruh tim redaksi mengucapkan terima kasih. Kompas Sport pagi pamit dari layar kaca Kompas TV. Keep sporty dan stay healthy. Bos MNC Group, Haritanu, digugat 103 triliun. Ini bukan angka sembarangan. PT Citra Marga Nusa Phala Persat atau CMNP akhirnya buka suara setelah bertahun-tahun merasa dicurangi oleh pendiri Partai Perindo ini. Mundur ke tahun 1999. Saat itu Haritanu menawarkan tukar-menukar surat berharga. CMNP menyerahkan medium term note senilai 163 miliar dan obligasi 189 miliar. Sebagai gantinya, mereka menerima sertifikat deposito atau NCD dari Unibank Bank yang saat itu masih beroperasi. Tapi 2 tahun kemudian, Unibank bangkrut. CMNP mencoba mencairkan sertifikat depositonya, tapi yang mereka dapat nol besar. CMNP memanas. Mereka mencurigai Haritanu sebenarnya sudah tahu kalau Unibank bakal kolaps. Sekarang, CMNP menuntut ganti rugi sekitar 103 triliun, plus bunga 2% per bulan. Nominal ini bukan asal tembak. Kasus ini bisa jadi skandal finansial terbesar yang menyeret nama besar seperti Haritanu dan MNC Group. Gugatan CMNP ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bisa jadi akan mengungkap cara licik yang selama ini disembunyikan. Buat yang sudah lama mengikuti sepak terjang Haritanu, kasus ini bukan kali pertama namanya terseret dalam polemik finansial. Tapi kali ini, angka yang dipertaruhkan terlalu besar untuk dibiarkan berlalu begitu saja. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya banyak yang banting setir dari lulusan sekolah universiti yang biayanya mencakar langit ya para sahabat kalau kuliah atau masuk di universiti di Indonesia. Bahkan mereka itu tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan banting setir menjadi pembantu rumah tangga, semacam bibi-bibi yang dari Indonesia bekerja ke Malaysia, macam itu para sahabat di Indonesia. Kan parah para sahabat. Bahkan dari produk-produk dari kilang-kilang, dari pabrik tekstil, banyak yang sudah kena PHK dan juga banyak investor dan juga melarikan diri para sahabat. Dan bukan hanya di situ, di media sosial yang katanya TV internasional, yang katanya bikin hoax, yang mengatakan di Malaysia itu krisis beras habis, butuh bantuan daripada Indonesia. Sekarang juga kena badai PHK. Kan kena karma macam itu para sahabat. Kan yang dulunya sok-sokan kalau tanpa saya macam itu, Malaysia mau jadi apa macam itu. Faktanya banyak orang daripada kita itu yang berlindung di naungan Malaysia. Seperti halnya saya para sahabat, bekerja dekat Malaysia. Syukur Alhamdulillah daripada kena PHK kerja di sana, dan juga kerja tani dekat sana, menjadi tani pupuk baja mahal, dan juga katanya pupuknya juga tak original, palsu macam itu. Itu sudah hal biasa para sahabat. Itu sampai sekarang pun masih belum kelar. Itu masalah korupsi, tentang rasuah itu masih belum kelar. Tentang pemalsuan apalah baja pun juga petani dipalsukan juga, ditipu macam itu para sahabat. Karena sejatinya negara itu mau maju juga dari pemerintahnya dan juga dari masyarakatnya harus sama-sama berpikiran lebih EQ-nya ke tinggi sedikit lah, jangan di EQ 78 macam itu para sahabat. Dan sekarang banyak orang yang mengatakan karma Israel pasti datang macam itu. Jangan sok-sokan kalian itu menyampaikan berita hoax di media sosial tentang krisisnya beras di Malaysia. Faktanya Malaysia beras itu berlambak macam itu para sahabat. Dan kalau secara teori kita macam itu, Mas Farhan itu mengatakan sendiri, kok bisa ya dekat kampung kita pun, aku tanya dengan keluarga, beras pun mahal macam itu. Kadang-kadang tak ada stok macam itu, stok yang ini tak ada macam itu. Mungkin dalam pengirimannya juga harganya mahal.
kok katanya dekat di media sosial di TV katanya kok berlambak macam itu, banyak bahkan mau diekspor ke Malaysia macam itu, bahkan Malaysia mengemis-kemis katanya para sahabat. Langsung dikasih paham oleh TikToker Malaysia itu pun langsung koyak, bahkan kena karmanya langsung para sahabat, ditutup televisionnya karena bankrupt macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Langsung diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.